Belum, ini lagi mulai. Oke, sebentar. Emang begini cuma. Nggak ada, Bu. Kenapa? Bentar. Ini. Bentar ya, Ibu infoin dulu ini ke wali kelasnya. Takut. 8 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti pemantapan hari ini ya. Untuk yang sudah dibahas kisi-kisi sampai PG itu kelas 7 bahasa, 7 MIPA, 7 tahfiz B ya. Yang 7 tahfiz A dengan talenta belum sempat untuk membahas kisi-kisi bersama Ibu, betul? Oke, silakan yang sudah bergabung boleh di-mute dulu mikrofonnya ya. Oke. Silakan dimatikan dulu. Jangan ada yang jahil. Ayo. Oke, sip. Ibu mulai ya. Kita dari mulai nomor 1 dulu. Siswa mengetahui definisi dari teks deskripsi. Nanti kalian akan diminta untuk menentukan pengertian dari teks deskripsi yang ada pada soal ya gitu. Jadi nanti kalian coba hafalkan lagi atau coba pahami lagi mengenai definisi dari teks deskripsi. Selanjutnya untuk nomor 2, siswa mengidentifikasi aspek pendeskripsian pada teks deskripsi. Jadi untuk di teks deskripsi itu kan biasanya ada beberapa aspek yang dibahas ya. Nah, kalian diminta untuk menentukan aspek yang dibahas oleh kutipan teks deskripsi pada soal. Gitu. Jadi untuk yang nomor 2 itu kalian hanya menentukan aspek pendeskripsiannya saja. Untuk yang nomor 3, siswa melengkapi paragraf yang rumpang. Kata rumpang ini berarti kalimatnya atau paragrafnya itu belum lengkap. Jadi kalian diminta untuk melengkapi paragraf tersebut dengan kalimat yang sesuai. Gitu ya. Nggak apa-apa yang kelas 7 bahasa, 7 MIPA, dan tahfiz B, Ibu ulang kembali untuk penjelasan kisi-kisinya ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa? Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Selanjutnya untuk yang nomor 4, siswa menentukan kalimat yang menggunakan penginderaan manusia. Jadi untuk teks deskripsi itu kan dari ciri-ciri dari teksnya itu pasti menggunakan penginderaan manusia. Gitu, ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, dan juga ada perabaan. Nanti kalian diminta untuk menentukan kalimat mana yang menggunakan penginderaan manusia. Nah, penginderaan manusianya ini masih dirahasiakan ya. Jadi nanti kalian soalnya nggak akan tahu gitu. Ibu ini hanya menyebutkan clue-nya saja atau clue tuh petunjuk saja ya, karena kalau untuk kisi-kisi itu tidak boleh spesifik sama seperti soal, apalagi memberikan soal itu tidak boleh ya. Nih, untuk selanjutnya nomor 5, siswa menentukan informasi yang sesuai dengan teks deskripsi. Jadi kalian nanti menentukan informasi apa yang terdapat pada teks deskripsi pada soal. Selanjutnya, untuk yang nomor 7, siswa menentukan penginderaan manusia yang terkandung dalam sebuah kalimat. Ini hampir sama seperti yang soal nomor 4 ya, tapi kalian dibalik gitu. Jadi untuk ini tuh disediakan sebuah kalimat dan kalian diminta untuk menentukan penginderaan apa yang terdapat pada kalimat tersebut.
Gitu. Selanjutnya untuk nomor 8, siswa mengetahui ciri-ciri dari teks deskripsi. Kalian hafalkan lagi peta konsepnya atau catatannya, ciri-ciri dari teks deskripsi itu apa saja. Ya, pasti kalau teks deskripsi itu identik dengan sebuah penggambaran atau pelukisan dari sebuah objek gitu. Terus ada juga menggunakan aspek-aspek yang dapat menggunakan penginderaan manusia. Oke, selanjutnya untuk nomor 9, siswa mengetahui struktur dari teks deskripsi. Coba struktur dari teks deskripsi itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Betul, ada 3, Ahza. Ada 3 ya. Yang pertama ada identifikasi objek. Yang kedua ada apa? Deskripsi bagian, dan yang ketiga ada kesimpulan atau saran. Diingat-ingat jangan sampai tertukar dengan ciri-ciri dengan struktur dari teks narasi. Ya, oke. Selanjutnya untuk nomor 10, siswa menentukan sinonim kata pada kutipan teks. Jadi nanti di dalam teks tersebut ada salah satu kata yang ditandai atau di bold. Kalian diminta untuk menentukan persamaan kata dari kata tersebut, gitu. Ya, sinonim itu adalah persamaan kata. Kalau untuk lawan kata adalah Antonim. Antonim. Oke, selanjutnya untuk nomor 11 sudah masuk ke dalam materi dari teks narasi ya. Nih, siswa menentukan jenis teks narasi yang sesuai dengan kutipan paragraf. Untuk jenis dari teks narasi itu ada berapa? Hayo, ini siapa yang sambil tiduran? Haura kameranya. Kepencet. Oke. Ibu lanjutkan ya. Untuk nomor 11, siswa menentukan jenis teks narasi yang sesuai dengan kutipan paragraf. Jadi untuk jenis dari teks narasi itu ada berapa anak-anak? Ada Ada dua. Yaitu teks apa? Teks narasi, Imajinasi dan fantasi. Imajinasi dan fantasi. Ya. Kalau untuk imajinasi itu biasanya mengandung tema kehidupan sehari-hari. Ya, kalau untuk yang fantasi biasanya mengandung tema irasional atau yang tidak masuk akal. Gitu, diingat-ingat ya. Jadi nanti disediakan sebuah kutipan paragraf, kalian diminta untuk menentukan paragraf tersebut termasuk ke dalam jenis teks narasi apa. Gitu. Selanjutnya untuk nomor 12, siswa mengetahui ciri-ciri teks cerpen. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah apa? Bisa dibaca sekali duduk atau bisa dibaca dalam waktu yang singkat. Seperti novel ya. Kalau novel itu perlu untuk membacanya berhari-hari. Kalau kalau cerpen itu bisa dibaca satu kali duduk. Terus kalau yang cerpen itu biasanya hanya memiliki satu permasalahan atau satu konflik gitu ya. Kalau yang untuk novel biasanya terdapat beberapa permasalahan atau konflik. Diingat ya perbedaan antara ciri-ciri dari cerpen dan juga novel. Selanjutnya untuk soal nomor 13, siswa mengidentifikasi struktur pada teks narasi. Ingat, dalam struktur teks narasi itu ada berapa? 3. Oke, yang pertama ada orientasi. Yang kedua resolusi. Bukan reorientasi, tapi resolusi. Kalau untuk orientasi biasanya berisi mengenai apa? Pengenalan tokoh dan juga pengenalan latar dari sebuah peristiwa. Kalau untuk komplikasi biasanya berisi apa? Konflik. Awal mula dari konflik atau sampai konflik memanas ya, sampai puncak dari permasalahan. Kalau untuk resolusi? Pemecahan masalah atau jalan keluar dari sebuah permasalahan pada cerita. Oke, diingat-ingat ya, hanya ada 3. Oke, selanjutnya untuk nomor 14, siswa mengetahui jenis-jenis tokoh pada teks narasi. Jenis-jenis tokoh pada teks narasi ada berapa?
Dua. Yaitu tokoh apa? Protagonis sama antagonis. Protagonis dan juga antagonis. Kalau protagonis itu biasanya sebagai tokoh utama, tokoh yang memiliki karakter positif. Ya, biasanya juga ditugaskan untuk mendukung isi cerita. Kalau untuk tokoh antagonis biasanya memiliki sifat yang negatif atau jahat gitu. Biasanya juga bertugas untuk menentang jalannya cerita. Oke, diingat-ingat ya. Selanjutnya untuk nomor 15, siswa menentukan struktur teks narasi yang sesuai berdasarkan kutipan teks. Jadi nanti akan disediakan sebuah kutipan teks, kalian diminta untuk menentukan apakah kutipan teks tersebut termasuk ke dalam struktur teks narasi bagian yang apa? Bagian yang mana? Apakah orientasi, apakah komplikasi, atau apakah resolusi? Gitu, paham ya? Oke, selanjutnya untuk nomor 16, siswa menentukan hal menarik pada teks. Jadi nanti disediakan kutipan teks lagi, kalian diminta untuk menentukan hal apa sih yang menarik dari kutipan teks tersebut. Tuh, selanjutnya untuk nomor berapa? 17, siswa menentukan latar waktu, tempat, dan suasana yang terdapat dalam kutipan. Jadi nanti ada kutipan teks lagi, kalian diminta untuk menentukan latar waktunya kapan, tempatnya di mana, dan suasana yang tergambar pada kutipan tersebut seperti apa. Gitu ya. Jadi kalian kuncinya harus banyak baca dan bacanya itu harus tuntas. Jangan sampai tidak tuntas atau malah kalian bacanya cepat-cepat gitu. Kalau kalian bacanya cepat-cepat dan tidak selesai, nanti kalian tidak akan mengetahui apa isi dari kutipan teks tersebut. Gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 18, siswa menentukan watak tokoh yang terdapat pada kutipan teks. Sama ini juga ya, nanti ada kutipan teks, kalian diminta untuk menentukan apakah tokoh pada kutipan tersebut termasuk ke dalam tokoh antagonis atau tokoh protagonis. Gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 19, siswa mengetahui unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Coba unsur-unsur intrinsik pada cerpen itu ada apa saja? Ada Pertama ada alur, latar, sudut pandang dan juga amanat. Jangan sampai ketukar antara unsur intrinsik dengan struktur, ya. Kalau struktur itu biasanya dilihat dari teksnya, ya. Kalau untuk unsur intrinsik biasanya memuat dari isi cerita pada teksnya, gitu. Berbeda dengan struktur. Kalau struktur mah bisa dilihat dari kacamata kita saat melihat teksnya, gitu, ya. Ibu nggak apa-apa ini ngomongnya agak cepat ya karena waktunya tinggal 10 menit lagi gitu. Jadi nanti Ibu akan adakan sesi diskusi dan sesi pertanyaan untuk yang belum paham ya. Oke. Selanjutnya untuk nomor 20, siswa menentukan konflik yang diceritakan pada teks. Jadi nanti disajikan sebuah teks, kalian diminta untuk menentukan konflik apa atau permasalahan apa yang dibahas oleh oleh penulis pada kutipan teks. Gitu ya. Selanjutnya untuk bagian esai nih, Ibu ingin sedikit mengingatkan kepada kalian bahwa untuk yang jawaban esai itu sangat mempengaruhi nilai kalian. Ya, jadi sebisa mungkin kalian silakan untuk mengisi esai dengan sempurna gitu, dengan diisi semuanya, jangan sampai ada yang kosong. Kenapa? Kalau ada yang kosong itu bakalan nanti mempengaruhi nilai kalian gitu, karena nilai esai ini bobotnya besar daripada PG gitu. Dan Ibu lihat dari nilai ulangan formatif kalian, banyaknya itu kalian kurangnya di nilai PG gitu ya. Kalau misalnya nilai PG-nya kurang dan kalian mengisi semua bagian esai dengan baik, nanti bakalan ketolong nilai kalian gitu ya. Jadi Ibu harap kalian bisa mengerjakan esainya dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya kalian lupa atau kalian tidak begitu ingat mengenai jawaban dari esainya, kalian bisa menuliskan apapun yang kalian ingat gitu ya, karena nanti Ibu akan ada poin seperti namanya tuh
buruh ngetik gitu. Jadi meskipun jawabannya kalian tidak begitu sesuai dengan jawaban yang seharusnya, tapi kalian sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan memberikan nilai tambahan gitu. Jadi nilainya tidak akan 0. Kalau kalian tidak menjawab esai, berarti kan otomatis nilainya bakalan 0 gitu ya. Jadi Ibu harap kalian jangan sampai esainya itu tidak terisi gitu ya. Dan Ibu ingatkan lagi, kalian harus bersikap jujur, harus berbuat jujur. Jangan ngeliat dari Google, apalagi jawaban dari Brandly. Itu ketahuan banget ya anak-anak ya. Karena Ibu tahu kalau misalnya bahasa dari Brandly itu apa, bahasa kalian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya meskipun kalian jawabannya benar, tapi itu hasil dari googling, Ibu akan mengurangi nilai kalian, mengurangi poin dari esai kalian. Jadi Ibu lebih menghargai kalian menuliskan apa yang sepemahaman kalian daripada kalian menuliskan jawaban esai yang hasil dari Google gitu ya anak-anak ya. Oke. Terus jangan khawatir juga untuk nilai PTS itu setiap mata pelajaran adalah 55 gitu. Jadi kalian hanya diminta untuk maksimal atau minimal itu nilai PTS-nya 55 gitu ya. Kan kalau ulangan formatif itu bahasa Indonesia 76 ya. Kalau untuk PTS semua mata pelajaran itu diratakan hanya 55. Jadi kalian usahakan nilainya minimal itu 55 gitu ya. Nanti akan terbantu oleh nilai harian juga. Gitu ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Untuk esai yang pertama, siswa mampu menuliskan tujuan dari teks deskripsi. Coba tujuan dari teks deskripsi itu adalah apa? Menggambarkan objek secara rinci, suatu hal. melukiskan dapat sebuah melihat, objek mendengar. dengan rinci agar pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang penulis rasakan. Gitu ya. Untuk struktur dari teks narasi tadi kita sudah bahas ya, ada 3 yaitu identifikasi objek, definisi bagian, dan juga kesimpulan serta saran. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara teks deskripsi dan teks narasi. Kalian perlu ingat bahwa teks deskripsi itu adalah intinya adalah menggambarkan atau melukiskan sebuah objek secara rinci. Kalau teks narasi itu lebih ke menceritakan sebuah fenomena atau sebuah peristiwa secara apa? Secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Sip, diingat ya perbedaan antara kedua teks ini ya. Selanjutnya untuk nomor 4, siswa mampu menjelaskan struktur dari teks narasi. Tadi juga ini sudah kita bahas pada bagian PG ya. Selanjutnya untuk nomor 5, siswa mampu menjelaskan perbedaan jenis teks narasi. Tadi juga ini sudah dibahas pada bagian PG ya. Jadi Ibu harap ini semuanya materinya sudah beberapa kali kita bahas, sudah beberapa kali kita review. Ibu harap kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Semoga kalian dimudahkan serta dilancarkan segalanya ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa setiap mau PTS itu minta doa sama orang tua ya. Minta doa sama orang tua supaya dimudahkan dan dilancarkan gitu ya. Oke, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Nih waktunya tinggal berapa menit lagi nih? Waktunya tinggal 3 menit lagi. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu, tidak ada. Tidak ada. Oke, sudah jelas semuanya benar? Kalau sudah, Bu. Oke, ini berarti ya besok kan sudah waktunya untuk PTS Bahasa Indonesia. Terus Ibu juga sudah mulai untuk merekap nilai kalian. Jadi besok setelah ujian atau setelah PTS, Ibu akan mengabari wali kelas kalian dan akan menagih tugas yang belum kalian kerjakan. Jadi nanti Ibu akan
melis nilai siapa saja atau anak mana aja yang belum mengerjakan tugas gitu ya. Untuk pengumpulan tugasnya maksimal hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena untuk hari Selasanya itu Ibu sudah harus mensetorkan nilai ke kurikulum gitu ya. Jadi kalian yang belum mengerjakan tugas atau yang namanya tercantum pada kertas yang nanti Ibu bagikan kepada wali kelas, kalian harus mengerjakan tugasnya maksimal dikumpulkan pada hari Minggu malam pukul 20.00. Ya, oke? Karena ada waktu hari Sabtu dan juga Minggu kalian untuk mengerjakan tugas tersebut gitu ya. Kenapa Ibu duluan untuk menagih tugas daripada pengerjaan mata pelajaran yang lain, karena Ibu tahu gitu kalian pasti nanti akan ada beberapa tugas yang atau beberapa pelajaran yang belum dikerjakan gitu. Jadi supaya tidak terlalu menumpuk, jadi Ibu ingin kalian mengerjakan tugas bahasa Indonesia terlebih dahulu gitu ya. Oke. Siapa tahu nanti nama-nama kalian tidak tercantum ya kalau memang kalian rajin mengerjakan tugas dari Ibu. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Udah benar? Boleh. Oke, ini berarti hanya ada 65 orang yang bergabung. Masih ada waktu 2 menit lagi. Kalian nyalakan dong kameranya. Mau Ibu foto, mau Ibu abadikan untuk dokumentasi. Ayo. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Baru slide pertama. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. Aku slide ke berapa? Panjang Coba. terus ya, Bu. Pokoknya slide ketiga mau pada nggak dinyalain kameranya. Oke, terima kasih banyak anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti pemantapan hari ini. Baik, siap-siap untuk mengikuti Zoom bahasa Arab oleh Pak Anjas ya. Oke, terima kasih. Semoga besok UTS-nya lancar ya. Dadah. Amin Bu, doain Putri juga Bu. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum anak-anak soleh dan solehah. Waalaikumsalam, Bu. Amin Bu, doain Putri Bu. Iya. Putri mau tolong Bu. Siap. Udah ya, Ibu. Terus ya. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.